Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ridwan Swandi. Gue dari kelas 4E, pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini gue bakal ngasih tau kalian tentang apa sih itu pendidikan inklusif. Ada yang tahu nggak? Mungkin kalian beberapa orang ada yang tahu, gitu kan. Nah, pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi nggak ada nih perbedaan antara anak berkebutuhan khusus sama anak normal. Jadi mereka jadi satu dalam satu lingkungan yang sama. Mereka belajar bersama, jadi nggak ada perbedaan nih, gitu kan. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, tentunya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi sekarang nggak ada lagi nih yang nggak mau sekolah karena biaya lagi, karena di sini sudah ditegaskan pemerintah wajib membiayainya. Tapi nggak tahu di lapangan kayak gimana kan. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Nah, jadi sekarang itu nggak ada nih perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal yang dipisah-pisahkan. Jadi sekarang mereka menjadi satu untuk belajar bersama, seperti itu. Nah, pendidikan inklusif itu terbagi dari ada namanya pendidikan segregatif. Apa sih itu pendidikan segregatif? Nah, secara etimologis, pendidikan segregatif itu adalah segregation, yang berarti pemisahan. Pendidikan segregatif berarti merupakan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan pada umumnya. Jadi kayak pemisahan ini mencakup keseluruhan program, yang dimana program itu kayak khusus untuk anak berkebutuhan khusus sama normal itu beda. Jadi pendidikan segregatif itu membedakan. Nah, yang kedua itu ada namanya pendidikan integratif. Apa sih itu pendidikan integratif? Nah, pendidikan integratif itu adalah mengintegrasikan pendidikan anak berkebutuhan khusus bersama anak normal di sekolah reguler. Jadi pada pendidikan integratif ini memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat menerima pembelajaran yang sama dengan anak normal lainnya. Jadi mereka disatukan dengan anak yang reguler. Jadi supaya mereka terbiasa gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, yang ketiga adalah pendidikan inklusif nih. Pendidikan inklusif itu menurut UNESCO itu pendidikan inklusif berarti dari kata education for all, artinya pendidikan yang ramah bagi semua dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tadi gue sebutin di awal. Pasal 5 ayat 1 bahwa bagi warga negara memiliki perlakuan yang sama dalam menerima pendidikan yang baik tentunya. Nah, dalam pendidikan inklusif itu ada yang namanya ABK. Terdiri dari ada tunanetra, yaitu tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh pada area matanya. Jadi mereka tidak bisa melihat. Nah, mereka dibantu dengan alat bantu khusus untuk melakukan pendidikan khususnya. Nah, yang kedua adalah tunarungu, itu anak yang kehilangan seluruh sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang kurang mampu berkomunikasi secara visual maupun verbal, walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar tapi masih sulit untuk menerimanya. Jadi seperti itu. Nah, tunalaras itu kalian ada yang tahu? Nah, tunalaras itu adalah anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri atau bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompoknya. Nah, di sini kayak sehingga memberikan dirinya dalam maupun orang lain. Jadi kayak seperti apa ya? Bisa dibilang dia sering gangguin orang atau mungkin nggak bisa diem. Jadi merasa lingkungan sekitar itu merasa terganggu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak bukan overthinking, ya banyak gerak lah atau seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah tunadaksa. Apa sih itu tunadaksa gitu kan? Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak, tulang, sendi, dan otot. Nah, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, ini juga perlu pelayanan khusus banget nih, karena kan nggak mungkin langsung pendidikan reguler gitu kan. Jadi takutnya nanti ada ininya. Di sini tunadaksa juga pelayanan khusus, tapi tetap aja mereka harus bersatu dengan anak-anak normal agar terbiasa gitu. Seperti itu ya. Nah, terus di sini ada yang namanya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah identifikasi dan assessment ABK. Nah, di sini identifikasi itu merupakan kegiatan awal yang melalui proses asesmen. Terus identifikasi kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai dengan proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Nah, ini terus ada lagi, guru itu juga harus screening, diagnosis tentunya, dan sama penentuan program, terus menyesuaikan kurikulum yang cocok, terus evaluasi pengajaran seperti apa, dan evaluasi program seperti apa. Nah, selanjutnya adalah GPK. Nah, GPK ini itu adalah memiliki kompetensi guru untuk merupakan semua kemampuan yang dimiliki oleh guru maksudnya yang dimiliki oleh guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Untuk mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi, dan kompetensi profesional tentunya. Nah, di sini ada kompetensi kepribadian. Apa sih itu kompetensi kepribadian? Nah, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang seorang individual yang mengajar atau mencerminkan kepribadiannya secara stabil, dewasa, berwibawa, berakhlak, dan mulia, menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik itu merupakan pemahaman peserta didik terhadap perencanaan dalam belajar dan pelaksanaan pembelajaran setelah evaluasi hasil belajar. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif kepada peserta didik, guru, teman sejawat, staf sekolah, orang tua, wali, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru untuk menguasai materi pembelajaran nih, harus dikuasai gitu. Nggak kayak gue nih, masih agak kurang gitu kan. Jadi ya maaf aja kalau misalkan ada yang salah nanti gitu kan. Nah, PPI adalah program pembelajaran individual, yaitu dari istilah Individualized Educational Program atau EAP yang dikembangkan oleh sistem pendidikan di Amerika Serikat. PPI adalah suatu dokumen yang terus dikembangkan untuk rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mendorong peserta didik dalam mengerjakan semua tugas sesuai dengan motivasi dan kondisi peserta didik, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah desain kurikulum pembelajaran. Jadi kalau desain kurikulum pembelajaran itu kalian harus mendesain sedemikian rupa kurikulumnya itu harus bagaimana, yang cocok bagaimana agar anak itu tidak mudah bosan, dan yang cocok tuh seperti apa. Jadi kayak benar-benar desain tuh harus benar-benar cocok dengan anak yang dialaminya, maksudnya masalah anak yang dialami, seperti itu. Terus selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, itu adalah komponen yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengerti bagaimana keefektifan proses pembelajaran saat di kelas sehingga dapat dijadikan untuk umpan balik untuk membenahi dan juga menciptakan program dan kegiatan belajar mengajar saat di kelas tentunya. Nah, selanjutnya adalah kekuatan pendidikan inklusif. Nah, kekuatan pendidikan inklusif itu dibagi, yang pertama pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran di mana artinya peserta didik diikutkan sertakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya sebagai penerima materi saja, tapi dilibatkan dalam suatu pembelajaran tentunya. Nah, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil tentunya. Jadi kayak dibagi kelompok misalnya 5 orang atau 2 orang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pusat layanan klinis. Jadi pelayanan ini jadi kayak seperti pelayanan kesehatan. Jadi kayak semua peserta didik itu sudah terjamin gitu loh. Dalam undang-undang juga sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatan baik individu maupun kelompok serta masyarakat secara umum. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah partisipasi orang tua. Nah, orang tua dan masyarakat juga telah bekerja sama dalam menangani pendidikan anak tentunya. Pendidikan inklusif tidak dapat bekerja sendiri. Dan pendidikan umum yang mengambil peran utama dalam pendidikan inklusif perlu didukung para pemangku kepentingan seperti administrator, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Pelatihan yang sesuai untuk kepala sekolah pun juga guru umum dan guru pembimbing khusus saat diperlukan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia itu sudah dikeluarkannya undang-undang sebagai berikut nih. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Adapun landasan asas dan tujuan yang pertama adalah pasal 2 yang berbunyi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua pasal 3 upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memanfaatkan keluargaan adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dan perkehidupan hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang disalurkan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan tentunya. Nah, yang kedua adalah hak dan kewajiban itu perlu juga, seperti yang pertama pada pasal 5, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Seperti itu. Pasal 6, setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, derajat, kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Nah, kesamaan kesempatan juga sudah terdapat dalam undang-undang pasal 9 yang membunyi setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, begitupun pasal 10 sampai 15. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 tentang sistem pendidikan nasional itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oke, sekian itu penjelasan dari saya tentang pendidikan inklusif. Mungkin kurang atau mungkin bisa dibilang saya juga baca materi saya mungkin karena belum bisa menelaah dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.